Saya Halimah Syadial Kopari Asyifa. Saya Irma Tapna. Saya Putri Maywani. Akan mempersembahkan video pembelajaran berjudul Isolasi DNA menggunakan extraction kit. Selamat mendengarkan. Pertama-tama siapkan bahan, yaitu daun sirih. Kemudian daun sirihnya dipotong dengan ukuran yang kecil. Menimbang daun sirih sebanyak 100 mg dengan menggunakan timbangan digital. Setelah itu daun sirih digerus menggunakan mortar dan alu hingga berbentuk bubuk dan dipindahkan ke mikrotub. Menambahkan 400 ml GP1 buffer dan 5 ml RNase ke dalam mikrotub dan larutkan dengan menggunakan vortex. Kemudian diinkubasi dengan suhu 60 derajat selama 10 menit dan pada waktu yang bersamaan panaskan elution buffer sebanyak 400 ml dengan suhu yang sama untuk digunakan pada tahap elusi. Menambahkan 100 ml GP2 buffer dan larutkan menggunakan vortex. Kemudian diinkubasi di dalam freezer selama 3 menit. Lalu letakkan filter kolom ke dalam collection tube yang berukuran 2 mili. Kemudian memasukkan campuran sampel yang telah diinkubasi sebelumnya. Melakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali gravitasi selama 1 menit. Setelah selesai, lepaskan filter kolom dan pindahkan cairan pada collection tube ke dalam mikrotub. Tambahkan GP3 buffer yang telah dicampurkan dengan etanol 96% sebanyak 525 mikroliter. Dan dilarutkan menggunakan vortex selama 5 detik. Letakkan jidi kalung ke dalam collection tube, lalu pindahkan sebanyak 700 mikroliter campuran sampel ke dalam jidi kalung. Disentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan jidi kalung ke dalam collection tube. Disentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi dalam waktu 2 menit. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali jidi kalung ke dalam collection tube. Tambahkan 400 ml W1 buffer ke dalam jidi kalung, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik. Setelah itu, buang cairan pada collection tube dan letakkan kembali jidi kalung ke dalam collection tube. Tambahkan 600 ml wash buffer yang telah dicampurkan etanol, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 gravitasi selama 30 detik. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali jidi kalung ke dalam collection tube. Lalu sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 16.000 gravitasi. Siapkan jidi kalung yang telah dimasukkan ke dalam mikrotub. Lalu tambahkan 100 ml buffer elusi yang telah dipanaskan sebelumnya. Lalu diamkan selama 5 menit. Setelah itu, lakukan sentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Larutan yang terdapat pada mikrotub merupakan hasil DNA pemurnian. Hasil elektroforesis menunjukkan bahwa isolasi DNA dari daun hibiscus berhasil dengan ditandai munculnya pita DNA yang jelas. Sebaliknya, isolasi dari daun sirih tidak berhasil. Pada hasil elektroforesis terdapat seperti dan itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu
Pertama, degradasi DNA. DNA genomik yang tidak teraplikasi dengan baik bisa menyebabkan terdegradasi, yang menghasilkan fragmen dengan berbagai ukuran yang menyebar pada gel elektroforesis. 2. Kontaminasi RNA atau protein. Jika ekstraksi DNA tidak dilakukan dengan bersih, sisa RNA atau protein dapat menyebabkan efek hapusan saat elektroforesis. 3. Enzim nuklease aktif. Jika sampel tidak disimpan dengan baik atau mengalami perlakuan yang tidak tepat, maka enzim nukleasi bisa mengurai DNA secara acak hingga menghasilkan pola hapusan pada gel. 4. Kondisi PCR yang tidak optimal. Jika suhu annealing tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam komponen reaksi PCR, maka aplikasi bisa gagal hingga menghasilkan DNA yang tersebar tanpa pita spesifik. Kegagalan isolasi DNA pada daun sirih kemungkinan disebabkan oleh tingginya kandungan metabolit sekunder seperti fenol dan polisakarida yang dapat menghambat proses ekstraksi dan pemurnian DNA. Fenol yang teroksidasi dapat berikatan dengan DNA yang menyebabkan degradasi, perubahan warna larutan ekstraksi, serta mengganggu efektivitas analisis molekuler. Sementara itu, polisakarida dapat meningkatkan viskositas larutan ekstraksi yang menghambat aktivitas enzim restriksi dan tak polimerase, serta mengganggu migrasi DNA saat elektroforesis. Efektivitas extraction kit dalam menghilangkan kontaminan juga menjadi faktor penentu keberhasilan isolasi. Kit ini umumnya bekerja melalui proses pemecahan sel, pengikatan DNA pada membran atau matriks silika, pencucian, dan ilusi. Namun, pada tanaman dengan kandungan metabolit sekunder tinggi seperti daun sirih, kit standar sering kali kurang efektif dalam menghilangkan senyawa pengganggu, sehingga DNA yang diperoleh masih mengandung kontaminan yang dapat menurunkan kualitasnya. Jika pencucian tidak optimal, sisa protein, RNA, atau senyawa pengganggu lainnya dapat bercampur dengan DNA, sehingga menghambat keberhasilan analisis lebih lanjut seperti PCR dan elektroforesis. Keberhasilan ekstraksi dan pemurnian DNA sangat bergantung pada homogenisasi jaringan tanaman, komposisi buffer saat pengerusan sampel, serta efektivitas penghilangan enzim yang dapat menghambat ekstraksi, terutama pada tanaman dengan kandungan metabolit sekunder tinggi. Tingkat kemurnian DNA yang diperoleh sangat menentukan keberhasilan visualisasi pita DNA. Jika protein pengotor tidak sepenuhnya terdegradasi selama proses isolasi, DNA yang dihasilkan dapat bercampur dengan protein atau mengalami kontaminasi dari sel yang tidak sepenuhnya terurai. Selain itu, beberapa kesalahan teknis dalam proses isolasi seperti pengambilan supernatan yang kurang hati-hati dapat menyebabkan kontaminasi DNA dengan senyawa lain. Praktikum isolasi DNA tumbuhan menggunakan extraction kit memungkinkan mahasiswa memahami prinsip dasar isolasi DNA termasuk tahap isi sel, pemurnian, dan elusi DNA. Mahasiswa juga mampu melakukan isolasi DNA secara sistematis, menganalisis hasil dengan elektroforesis gel agarosa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan isolasi DNA. Hasil praktikum menunjukkan bahwa isolasi DNA dari daun sirih tidak berhasil, sedangkan isolasi DNA dari hibiscus berhasil yang ditunjukkan dengan adanya pita DNA saat elektroforesis. Kandungan metabolit sekunder tinggi yang menghambat pemurnian DNA, serta efektivitas extraction kit dalam menghilangkan kontaminan kurang optimal sehingga mengalami kegagalan saat melakukan isolasi DNA. Maka dari itu diperlukan optimasi teknik isolasi, termasuk penyusuan buffer dan metode pemisahan fisik. Sekian video pembelajaran kami mengenai isolasi DNA tumbuhan menggunakan extraction kit. Terima kasih. Selamat